وسالت من مدامعها السحائب صلاة الله ما لاحت كواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini tak terasa bentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung kurang lebih 6 hari lagi kita memasuki malam yang ke-24. Allah masih menguatkan iman kita, masih menyibukkan kegiatan kita untuk mengumpulkan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, dan bersalawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran disebutkan namanya 136 kali. Kisahnya diceritakan 12 juz dalam Al-Quran. Cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa, penuh pelajaran, penuh hikmah untuk kita semua. Makanya jikalau kita melihat Al-Quran itu, sesungguhnya yang banyak dalam Al-Quran 30 juz 114 surat, ada yang mengatakan 6.660 ayat di dalamnya. Ternyata di dalamnya yang banyak diceritakan yakni kisahnya para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran ternyata jikalau kita kaji, kita fahami dalam Al-Quran bukanlah banyak mengenai hak dan batil, bukanlah banyak mengenai halal dan haram, surga dan neraka. Apa yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah para nabi dan rasul. Coba kita pahami, Al-Quran itu pasti penuh dengan sejarah. Sejarahnya nabi, sejarahnya rasul, dan menceritakan malaikat-malaikatnya Allah. Makanya itulah yang paling banyak terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Kita mengambil dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam sebelum ia dilantik, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ketika Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan bahwa akan mengutus Nabi Musa alaihi salam, akan menjadikannya seorang rasul dan akan dikirimkan kepada Fir'aun la'anatullahi alaihi. Bagaimana penderitaan Nabi Musa? Bahkan ketika baru pertama ia dilahirkan ke muka bumi ini, ia sudah terancam mati. Ia sudah terancam akan terbunuh oleh Fir'aun, oleh bala tentaranya Fir'aun. Ketika suatu saat Fir'aun itu Pak, sebutan Raja Mesir Fir'aun. Kalau nama aslinya dalam sejarah, nama asli Fir'aun itu Ramses II. Bagaimana suatu ketika Fir'aun ia bermimpi. Ia bermimpi, dari penafsiran mimpinya tersebut akan datang suatu saat, suatu masa akan datang satu anak laki-laki
yang akan menghancurkan martabat Firaun, yang akan mengobrak-abrikkan istana Firaun, yang akan menghancurkan karirnya Firaun sebagai raja Mesir kala itu. Maka ketika Firaun bermimpi tersebut ditafsirkan oleh tafsir mimpi ketika itu, langsung Firaun menyuruh bala tentaranya, siapa saja yang melihat bayi lahir, bayi anak laki-laki yang lahir di negeri Mesir ini, maka dibunuh bayi tersebut. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum dalam Al-Qur'an. Maka sesungguhnya Firaun itu membunuh, menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Kan dalam Al-Quran itu kalimatnya yudzabbihuna. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, yudzabbihun itu artinya menyembelih. Sedangkan membunuh itu kalau dalam bahasa Arab itu yaqtulun, dia membunuh. Tapi Allah mengibaratkan, menyebutkan bahwa Fir'aun ketika di zaman itu ia menyembelih, bukan hanya membunuh, menyiksanya dengan cara menyembelih anak-anak laki yang lahir ketika Fir'aun menjadi raja. Maka ketika itu Nabi Musa sudah terancam bahwa dirinya akan terbunuh oleh Fir'aun Ramses II yang kala itu menjadi raja. Bagaimana Allah menyelamatkan orang yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang akan menjadi nabi dan rasul. Allah menurunkan hikmah kepada ibunda Musa alaihi salam untuk menghanyutkan Musa alaihi salam ke dalam sungai. Yang kala itu sungai itu adalah sungai Nil, sungai terpanjang di muka bumi ini. Ibunda Musa alaihi salam menghanyutkan Nabi Musa. Nabi Musa ia berada di atas sungai hanyut, di mana ia titik terakhir, ia terdampar di tempat pemandiannya Firaun dan istrinya. Jikalau logika manusia, matematika kita, pasti ketika ada masalah, jikalau mengancam kehidupan nyawa kita, pasti kita akan menghindar untuk menghindari masalah pembunuhan itu. Namun beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kekasih Allah, Nabi Allah, bagaimana Allah menyelamatkannya dengan mendekatkan Nabi Musa kepada musuhnya, yakni Firaun la'anatullah. Maka ketika ia terdampar Musa alaihi salam, ia ditemukan oleh istrinya Firaun, si Asia. Ia ditemukan lalu dibawa ke istananya Firaun. Maka Aisyah itu adalah wanita yang soleh. Asyah itu orang yang bertakwa kepada Allah, sedangkan Firaun itu kebalikannya. Dibawalah Nabi Musa alaihi salam ke kerajaan. Ketika itu ditanya oleh Firaun, "Wahai Asia, apa yang engkau bawa? Apa yang engkau bawa di tanganmu?" Kata Asia, "Sesungguhnya aku membawa seorang bayi. Aku temukan di pemandian kita di sungai Nil, wahai Firaun." Ketika itu Firaun tegak, Pak. Ia langsung marah kepada Asia, langsung tegak menyuruhnya, "Uqtuluhu, bunuh anak tersebut. Ialah yang datang dalam mimpiku, yang akan menghancurkan karirku, yang akan mengobrak-abrikkan istanaku, yang akan menghancurkan hidupku," kata Firaun. Maka disuruhlah bala tentara Firaun itu untuk membunuh Musa alaihi salam ketika ia masih bayi. Ketika itu langsung tegak Asia, "Wahai Firaun, sesungguhnya aku ingin kita merawat Nabi Musa. Aku ingin merawat Musa, aku ingin merawat anak bayi ini. Ia akan menjadikan mata kita indah melihatnya. Mataku dan matamu akan indah melihat ia nantinya." Maka ketika itu segarang-garangnya Firaun, sekejam-kejamnya Firaun, seganas-ganasnya Firaun, ternyata ia luluh dengan Asia. Makanya jikalau kita lihat banyak laki-laki yang takut sama istri, Pak. Ternyata zaman dahulu Firaun juga takut sama Asia. Makanya ketika itu dirawatlah Musa alaihi salam oleh Firaun dan Asia. Siapa yang menyusukan Musa alaihi salam? Ternyata yang menyusukan Musa alaihi salam akhirnya ibunya sendiri. Ketika Musa disusukan oleh orang perempuan lain, ia tak mau menyusu.
Namun ketika ia disusukan oleh ibunya, yang kalah itu ibunya, namun ibunya tak mengaku bahwasannya ia adalah ibunya. Karena jikalau mengaku ketika itu kemungkinan besar akan dibunuh oleh Firaun. Maka bersembunyi, berdiam-diam ibunya merawat Firaun. Berapa lama Musa alaihi salam hidup di istananya Firaun? Berapa lama ia dibimbing, ia diajarkan, ia dibina oleh Firaun la'anatullah, oleh Asia istrinya? Berapa tahun ia hidup di istana? Selama 40 tahun ia hidup di istananya Firaun. Maka itulah cara Allah menyelamatkan Musa alaihi salam, kekasihnya Allah. Bukannya Allah menjauhkan, namun mendekatkan dengan musuhnya Musa alaihi salam. Ketika ia sudah berusia yang cukup, ketika berusia kurang lebih 40 tahun, ketika itu Nabi Musa keluar dari kerajaan. Ia berencana untuk berjalan-jalan. Ketika di perjalanan, ia melihat dua pemuda yang sedang berkelahi, berantem ketika itu. Yang konon katanya yang satu pemuda dari Bani Israel, dari Bani Nabi Musa alaihi salam, dari pihaknya Nabi Musa. Sedangkan yang satu pemuda lagi adalah dari Bani Qibti, yang orang asal asli dari Mesir, yang dari pihaknya Firaun la'anatullah. Maka ketika itu pemuda yang asli orang Bani Israel memohon bantuan kepada Musa untuk membantunya dalam berkelahi, memisahkannya dengan pemuda Qibti ini. Ketika itu Musa alaihissalam memisahkan dengan memukul orang Qibti ini, sampai satu pukulan itu membuat orang Qibti langsung meninggal mati di tempat. Ketika itu Musa alaihissalam langsung berlari. Konon katanya ia berlari sejarak sekitar 100 km ia berlari, memohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli faghfarala. Sesungguhnya ia memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Begitu cintanya Allah kepada Nabi Musa, ia menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, namun dengan mendekatkan Nabi Musa dengan musuhnya, yakni Firaun la'anatullah. Maka apa kesimpulan dari kisah Nabi Musa sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Bahwasannya jikalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, kita dekat dengan Allah, Allah akan menyelamatkan kita, mensejahterakan kita dengan cara Allah sendiri. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim ketika ia dibakar oleh api yang sangat membara. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ketika itu api langsung dingin. Mengapa Allah tak meminta api untuk langsung padam? Jikalau logika kita berpikir, jikalau Allah menyuruh api itu langsung padam, pasti langsung padam selesai. Namun hikmahnya Allah menyuruh api tersebut dingin, bukannya padam. Jikalaulah api itu padam, lantas ia selamat dari api itu, pasti orang-orang di sekeliling berkata wajar Ibrahim selamat karena api tersebut padam. Makanya Allah menjadikannya dingin dan penyelamat untuk Ibrahim, sehingga orang-orang di sekitarnya menyaksikan kekuatan Allah, menyaksikan kekuasaan Allah. Begitu api yang membara yang membakar Ibrahim, ia dapat selamat tanpa luka bakar di tubuhnya. Nabi Ibrahim merasakan dingin ketika dibakar itu. Makanya kesimpulan yang terbesar adalah jikalau kita dekat dengan Allah, bertakwa kita kepada Allah, beriman kita kepada Allah, cinta Allah sama kita, apapun akan diselamatkan Allah. Ketika kita diberikan cobaan, ujian, akan selalu dikasihkan jalan keluar. Ketika kita dikasih ujian ekonomi, Allah pasti akan memberikan kita rezeki. Tak mungkin Allah lalaikan, tak mungkin Allah tak perhatikan orang-orang yang dekat kepada Allah.
Allah berjanji sendiri, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa, takut kepada Allah untuk melaksanakan maksiat, selalu menjalankan perintah Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Setiap masalah Allah akan berikan jalan keluar. Setiap persoalan duniawi ia akan diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah akan memberikan ia rezeki dari pintu yang tak terkira-kira. Itu janji Allah. Ketika Allah sudah mengucapkan begitu, berarti Allah sudah punya tanggung jawab kepada kita. Allah sudah punya janji kepada kita, jikalau kita bertakwa, Allah pasti penuhi kehidupan kita. Allah selesaikan persoalan duniawi kita, Allah selesaikan masalah-masalah kehidupan dalam hidup dan kehidupan kita. Pasti Allah selesaikan. Tak mungkin Allah lalaikan, tak mungkin Allah tak perhatikan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad memang ia menderita sakit yang begitu luar biasa. Ia dicaci maki oleh kafir-kafir Quraisy, ia dicaci maki oleh bangsa Taif, ia dicaci maki oleh bangsa Arab yang kafir ketika itu. Namun Allah tak meninggalkannya. Bagaimana ketika Rasulullah kehilangan benteng tercinta, ia kehilangan Abu Thalib, ia kehilangan Siti Khadijah. Bagaimana Allah datang ketika itu? Ia mendatangkan malaikatnya untuk Nabi Muhammad, untuk menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jikalau kita dekat, takkan Allah meninggalkan kita. Kehidupan ini duniawi kata Allah dalam Al-Quran, innal hayatad dunya la'ibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan belaka. Kalaupun kita susah hanya sekitar 60 tahun di muka bumi ini. Namun jikalau kita bahagia cuma 60 tahun, kita bahagia sukses kaya raya di muka bumi ini cuma 60 tahun perkiraannya. Namun jikalau kita tak pernah mempersiapkan bekal, tak pernah kita bertaubat kepada Allah, tak pernah kita bertakwa kepada Allah, tak pernah kita beriman kepada Allah, sesungguhnya alam akhirat itu selamanya tak akan ada penghabisan ketika nanti di alam akhirat. Ketika kita sudah menyesal di akhirat kelak, tak akan bisa kita menyesali hal tersebut, karena alam akhirat adalah alam yang abadi. Ad-dunya darul amal. Sesungguhnya dunia itu adalah tempat beramal, tempatnya kerja, tempat capek, tempat berletih. Wal akhirul darul jaza. Sesungguhnya akhirat adalah hari pembalasan. Siapa yang berletih-letih untuk beribadah kepada Allah, siapa yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, siapa yang bertekad kuat menanamkan dalam dirinya bertakwa dan beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan khairul jaza, yakni pembalasan yang terbaik di sisi Allah dengan diberikannya surga kepada ia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga di sisa Ramadan yang tersisa ini, Pak, sekitar 6 hari lagi kita menjalankan puasa bulan suci Ramadan dan dilanjutkan ibadah di malam hari. Semoga kita tetap istiqomah keadaan seperti malam ini. Kita istiqomah senantiasa beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, sehingga nanti di yaumi Idul Fitri kita mendapatkan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.